Halo, salam matematika. Di sini kita akan bahas pembahasan tryout US Matematika tahap 2 ya, yang sudah dijalani. Nah, di sini ada 20 soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Ini adalah soal operasi hitung bilangan akar. Jadi yang kita dahulukan adalah kita bagi. Ini bentuknya kita urutannya dari kiri ini. Kita bagi. Kemudian di sini ada perkalian, kita kali. Tambah dan kurangnya ngikutin ya. Akar 150 dibagi akar 3 itu jadi akar 50. Kemudian kita ngikutin tambah 2 akar 18. Kita ikutin dikurangi, ini kita kalikan jadi akar 72. Nah, selanjutnya setelah ini tinggal operasi tambah dan kurang. Nah, lihat di opsi jawaban semuanya harus dirubah ya, dengan akar 2 atau akar 3. Nah, kita rubah dulu akar 50, akar 18, dan akar 72 yang mempunyai akhiran yang sama. Akar 50 bisa kita rubah menjadi akar 25 dikali akar 2. Nah, maka selanjutnya ini pasti akan kita rubah menjadi akhiran akar 2. Nah, seperti ini. Berarti di sini kita isi 18 dibagi 2. 9. Lalu ini juga kita isi 72 dibagi 2. Itu 36. Nah, setelah ini kita keluarkan hasil akarnya. Ini jadi 5 akar 2 ditambah 2 kali 3 akar 2. Kurangi ini jadi 6 akar 2. Selanjutnya ini kita rapikan yang tengah. Jadi 6 akar 2. Nah, sekarang kita perhatikan 6 akar 2 kurangi 6 akar 2 ini bisa ya, langsung kurangin. Habis, jadi selisihnya sekarang 5 akar 2. Oke. Soal nomor 2. Riko dan Roni mengecat rumah orang tua mereka. Riko dapat menyelesaikan selama 4 hari, sementara Roni itu 2 hari. Jika Riko dan Roni bekerja bersama, maka rumah itu akan selesai dicat selama berapa hari? Nah, ini solusinya kita gunakan rumus 1 per V sama dengan 1 per T1 ditambah 1 per T2. T1 dan T2 itu adalah waktunya. Di sini kita gunakan rumus yang sesuai dengan perbandingan waktu ya. Jadi 1 per 4 ditambah 1 per 2. 1 per V, ini kita susun aja 4 dengan 2, KPK-nya 4. 4 dibagi 4, 1. 1 kali 1, 1. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Tambahkan ya. Jadi 1 per V itu 3 per 4. Kita balik V per 1 berarti 4 per 3. V bagi 1 ya V. 4 per 3 itu 1 per 3 ya. Atau kita rubah ke dalam pecahan desimal 1,33 ya. Ini satuannya hari. Oke. Semoga paham ya. Soal nomor 3 ya. Pak Gerpin membeli 4 karung jeruk, masing-masing 1 kuintal. Seharga totalnya 8 juta. Jika jeruk tersebut dijual dengan harga 16.000 tiap kilogram, maka Pak Gerpin mengalami apa? Di sini membelinya 4 karung ya. 1 karung itu 1 kuintal berarti. Totalnya 8 juta ini pembeliannya. Maka solusinya yang pertama, kita terjemahkan dulu harga belinya untuk 1 kilo. Di sini kan menggunakan satuan kuintal. Nah, 1 kuintal itu sama dengan 100 kilo kan. Berarti di sini kita anggap ya, ini 4 kuintal berarti 4 dikali 100. Berarti 400 kilo ya. Berarti 4 kuintal kita anggap 400 kilo. Nah, maka sekarang kita rubah ya. Ini harga belinya kan total 8 juta. Kita bagi dengan 400. Ya, kita bagi ya. Berapa sih harga belinya 1 kilo kan gitu ya. 8 dengan 4 kita coret dapat 2. Maka ini dapat 20.000. Ini harga beli 1 kilo. Nah, dalam keterangan soal, harga jualnya tiap kilogram yaitu 16.000. Ini ya. Jadi kita lihat selisihnya. Ini berarti kondisinya dia dapat untung. Untung harga jual kurangi harga beli kan gitu kan. Jadi untungnya dapat 4.000. Gitu kan. Nah, untuk mengalami kondisi apa untung atau rugi udah dapat untung, berarti opsi A atau D. Persentasenya kita gunakan rumus gini.
persentase untung itu selalu kita ambil untungnya per harga beli kali 100%. Kalau di sini kondisinya rugi gimana? Ya persentase rugi, ini juga ganti dengan kata rugi per harga beli. Ikuti ya, berarti 4.000. Tadi harga belinya berapa sekilo? Ini 20.000. Per 20.000 kali 100%. Ini 0,3 di atas, 0,3 di bawah, coret. Kemudian 4 dengan 20 kita bagi 4 aja, ini 1, ini 5 ya. 100 dibagi 5, itu 20. Jadi, persentase untungnya adalah 20%. Di opsi A. Soal nomor 4 ya. Diketahui barisan bilangan aritmetika, suku pertamanya adalah 6. Dengan selisih antara suku berikutnya 3. Berarti ini bedanya. Maka suku ke-15. Oke, jadi ini yang ditanya adalah U15. Kita tahu bahwa suku ke N itu rumusnya adalah A tambah N-1 kali B. Berarti di sini kita langsung anggap aja A ditambah N-1, 15 kurangi 1, 14. Jadi ini rumus suku ke-15, A tambah 14B. Nah, diketahui suku pertamanya ini 6. Ya, berarti 6 ditambah 14, selisihnya 3. Langsung kita kalikan aja gitu. Dapat 6 tambah, ini kita kali dulu ya. Dapat 6 tambah 42, yaitu 48. Oke. Soal berikutnya, ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang benar adalah, oke, kalau kita scroll ke bawah, ini opsi jawabannya aja ya. Berarti kita ambil di soal ini satu persatu ya. Untuk menyatakan mana yang benar dan yang salah, kita harus cross-check satu persatu. Yang pernyataan 1, ini kalau kita lihat ya, ini kan tandanya negatif. Berarti hanya bisa perkalian dua tanda yang berbeda. 3 dan min 3 itu kalau dikalikan jadi ya min 9 ya. Betul. 2x dikali 2x tetap 4x kuadrat. Berarti opsi pertama atau pernyataan pertama benar. Nah, pernyataan yang kedua, kita lihat di sini min 3 dengan plus 1 benar min 3. Nah, tapi kita cek di suku keduanya. Berarti ini kan seperti ini ya. Nah, 2x dikali 1 itu dapat 2x. Gitu. Min 3 dikali x dapat min 3x. 2x dikurangi 3x itu harusnya negatif x. Tetapi di sini positif x. Berarti salah. Ya, pernyataan 2. Pernyataan yang ketiga. Ini negatif 6 ya, suku ketiganya. Berarti 3 dikali min 2 benar negatif 6. Kita cross check lagi di sini. Nah, kita gunakan cara tadi. Berarti x sama min 2 itu jadi min 2x. 3 sama x jadi plus 3x. Min 2x tambah 3x itu jadi positif x ya. Nah, di sini benar positif x. Berarti udah kita dapat pernyataan 1 dan pernyataan 3 yang benar. Kita cross check ya. Nah, ini 1 dan 3. Oke. Soal nomor 6 ya. Diketahui bentuk aljabar sebagai berikut. Ini pernyataannya, lalu maka nilai 2x min 1. Berarti kita harus cari nilai variabel x-nya. Ini kita kali distributif aja, biasa. Ya. Yang kiri dulu 2 kali 3x jadi 6x. Terus 2 kali 4 itu jadi 8. Kemudian sama dengan 4 dikali 2x ini jadi 8x. 4 kali min 1 itu min 4. Kemudian di kanannya ada sendiri ya. Tunggal itu min 12. Kita rapikan 6x tambah 8. 8x. Ini min 4 min 12 ya. Jadi min 16. Nah ini tinggal kita pindah ruaskan saja. Anggaplah semuanya ke kiri kan yang variabel x. Jadi ini min 8x. Lalu yang di kanan konstanta semua. Ini jadi min 2x ya. Yang kanan ini jadi min 24. Berarti x ini adalah min 24 dibagi min 2. Ya, itu 12. Nah, pertanyaan akhirnya adalah 2x min 1 ya. Berarti 2 kali 12 kurangi 1 kan. Ini 24 kurangi 1 berarti 23. Oke. Sebuah roket ditembakkan ke atas. Setelah T detik, peluru mencapai ketinggian yang dirumuskan dengan HT sama dengan 40T min 5T kuadrat dalam meter. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum
Oke, jadi kita ketemu soal fungsi kuadrat. Nah, solusinya ini kita anggap bahwa tinggi maksimum itu ketika dia ada di sini kan. Nah, waktu yang dibutuhkan itu kita gunakan rumus sumbu simetri. Ini anggap garis tengah. Nah, dalam materi kita di fungsi kuadrat, sumbu simetri itu adalah variabel X, yang adalah min B per 2A. Jadi pada persamaan rumusnya ini, H, T sama dengan 40T min 5T kuadrat, kita harus terjemahkan dulu ya. A-nya ini adalah yang di depan pangkat 2, berarti di sini adalah min 5. B-nya ini adalah yang di depan variabel 1, yaitu 40. Di sini konstantanya nggak ada, 0. Jadi, kita punya semua datanya masukkan ke dalam rumus sumbu simetri. Min, B-nya itu 40, per 2 kali A-nya. Di sini adalah min 5. Kita rapikan, jadi min 40 per min 10. Berapa? Yaitu 4. Jadi, waktunya dibutuhkan saat maksimum adalah 4 detik. Oke. Oke, soal berikutnya di sini kita masuk ke gambar kurva dalam fungsi kuadrat ya. Ini adalah gambar kurva yang terbuka ke atas ya. Jadi arahnya ke atas. Koordinat titik baliknya pada kurva tersebut yang mana? Jadi kalau kita dapat gambar seperti ini, titik balik itu dia pada saat dia melengkung di sini nih. Nah, ini. Nah, ini balik dari atas ke bawah, bawah ke atas. Nah, jadi baliknya di sini. Ini kita baca X, Y. X, Y ini berarti ada di X-nya itu dapat di negatif 2, Y-nya pada ya min 4. Berarti koordinatnya titik balik adalah negatif 2, negatif 4 ya. Bisa ya. Soal berikutnya di sini materi kita di SPLDP. Harga sebuah durian sama dengan 4 buah jeruk. Jika seorang membeli 2 jeruk dan 4 durian dengan harga 104.000 ya, maka harga satu jeruknya berapa? Oke, kita buat permisalan, durian itu huruf D dan jeruk itu huruf C. Jadi satu kalimat ini kita buat satu persamaan. Berarti harga sebuah itu berarti 1 ya. 1 durian, berarti anggap aja D sama dengan 4 jeruk, berarti 4C. Ini pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua, ada di sini membeli 2 jeruk dan 4 durian, harganya 140.000. Berarti 2D ditambah 4C itu 104.000. Nah, ini kita yang ditanya 1 jeruk ya. Bisa langsung kita substitusi D-nya di sini, 4C. Kita anggap di sini bisa kita bagi 2 ya. Bisa kita bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena bilangan genap semua ya, bisa dibagi 2. Kita bagi 2 ini jadi D, kita bagi 2 jadi 2C, kita bagi 2 ini jadi 52.000. Nah, sekarang kita gunakan proses yang namanya untuk mensubstitusi ini D-nya di sini. 4C ya. Kita masukkan. Nah, sekarang D-nya ganti 4C jadi 2 kali 4C ditambah 2C sama dengan 52.000. Ini jadi 8C tambah 2C sama dengan 52.000. Nah, ini tinggal kita hitung aja ya. Jadi 8 tambah 2 itu 10 ya. Jadi di sini 10C sama dengan 52.000 atau C dari 52.000 dibagi 10 ya. Sekitar 5.200. Nah, ini opsinya nggak ada, kita buat aja opsi E. Oke, bisa ya. Soal nomor 10 ya, ini berikutnya materi kita di fungsi linier. Fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan 3x tambah 5. Nilai dari f2 ditambah f min 1. Jadi ini kita anggap aja satu persatu kita cari ya, f2 dan f min 1. Jadi f2 itu ganti x-nya dengan 2, f min 1 ganti x-nya dengan min 1. 3 kali 2 ditambah 5, kita hitung langsung 6 tambah 5, yaitu 11. Berikutnya f min 1, berarti sini 3 kali min 1 ditambah 5, maka di sini min 3 ditambah 5, yaitu dapat 2. Nah, ini kita tambahkan langsung, 11 tambah 2, yaitu 13. Oke.
Soal berikutnya ya, persamaan garis yang menuju titik B 2,3 dan sejajar dengan garis persamaan X-2Y sama dengan 6. Nah, di sini kita coba solusinya dengan cara cepat ya. Jadi jawaban akhirnya itu adalah X min 2Y. Kita perhatikan nanti di sini X min 2Y ya. Nah, karena di sini sama dengan 6 adalah konstantanya atau C-nya, ini kita ganti ya, kita ganti dengan X dan Y yang pada titik B ini. Jadi X min 2Y sama dengan X-nya adalah 2, kurangi, kita ikutin operasinya, 2 kali Y, 2 kali Y-nya di sini 3. Nah, kita ikuti ya. Berarti X min 2Y sama dengan 2 dikurangi 6. X min 2Y sama dengan min 4. Jawabannya adalah opsi C. Oke, soal berikutnya materinya adalah garis dan sudut ya. Yang ditanyakan besar sudut DCE. Oke, area ini nih, tanda tanya deh. Nah, kita kalau mau menjawab soal ini, maka cari dulu X-nya. Bagaimana mencari X-nya? Kita lihat ada dua buah sudut di sini ya. Nah, ini ada korelasi atau hubungannya. Jadi, sudut yang ada di bawah ini arahnya ke kanan bawah. Ini juga kanan bawah. Maka, ukuran sudutnya sama. Berarti di sini tuh 2X tambah 20 juga, gitu. Nah, sekarang kita perhatikan ini ya. Nah, ini mereka saling bertolak belakang. Berarti hubungannya apa? Dua buah sudut yang saling bertolak belakang itu besar sudutnya sama besar. Jadi kita buat sama dengan. Ini solusinya untuk mencari X ya. Kita susun aja ini menggunakan cara biasa ya. Kita kerjakan PLSP. Nah, 3X min 2X jadi X. Ini 60. Nah, sekarang baru kita bisa menyelesaikan besar sudut DCE. DCE tadi diwakili dengan persamaan, yaitu 2X tambah 20. Berarti X-nya ganti dengan 60 gitu. Oke. 120 ditambah 20, yaitu 140 derajat ini ya. Oke. Soal berikutnya, ini adalah materi statistika. Tabel berikut adalah skor hasil tes pegawai di sebuah kantor. Banyaknya peserta yang lebih dari rata-rata. Oke. Nah, kalau kita menggunakan cara biasa, ini lumayan ribet ya. Tapi nanti kita tunjukkan juga. Nah, di sini kita coba dengan cara mudah menggunakan logika aja. Skor itu nilai, frekuensi itu banyak orangnya. Jadi, skor 60 itu ada 3 orang. Skor 100 ada 2 orang. Apakah bisa dijadikan ini sebagai rata-rata? Tidak ya, karena belum mewakili jumlah dari seluruh orangnya. Skor 70 ada 6 orang, skor 90 ada 4 orang. Ini juga tidak mewakili. Tapi kita perhatikan dua data ini. Nah, kita ambil aja tengah-tengahnya. Ini sudah terurut ya. Jadi, skor 75 dan skor 80 itu kalau digabung, orangnya ada 15. Nah, ini sudah merupakan setengah dari jumlah data. Jadi bisa diambil kesimpulan rata-ratanya di antara 75 dan 80. Andaikan kita sepakat bahwa ini rata-ratanya di atas 75 gitu ya, dan tidak melebihi 80, maka 75, sekian sampai kurang dari 80. Itu adalah rata-ratanya. Sehingga yang lebih dari rata-rata itu adalah 8 orang ditambah 4 orang ditambah 2 orang. Nah, kita hitung ada 14. Nah, ini kalau kita pakai logika ya. Kalau menggunakan cara biasa, yang pertama adalah kita cari jumlah data, lalu dibagi dengan banyaknya frekuensi. Jumlah data itu, kita hitung ini. Kita hitung perkalian, lalu kita tambahin, hitung. Nah, jumlah datanya ini di sini sudah dihitung ya, dapat 2.325. Ini seluruhnya ini ada 30 orang. Nah, kalau kita hitung, itu dapat 7, sekian lah, nggak perlu dihitung sampai full. Artinya, rata-ratanya itu di atas 77 ke atas. Maka, yang merupakan di atas 77 ke atas itu adalah ini. Sesuai dengan dugaan di awal tadi. Ya, silakan boleh digunakan cara lebih mudah. Oke ya. Soal berikutnya, nah ini adalah materi kita di peluang. Peluang muncul semua angka pada pelemparan 3 buah koin.
Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, kita harus tahu dulu apa saja ya titik sampel pada 3 buah koin. Jadi 3 buah koin itu kita gunakan dengan cara pemfaktoran aja ya, yang mudah. Nah, ini koin pertama adalah AG. Koin kedua kita susun juga AG ini ya. Nah, ini koin kedua. Koin ketiga kita susun cabang lagi. Untuk koin ketiga kita susun cabangnya. Jadi nanti kita bisa tahu pasangan 3 buah koin. Nah, seperti ini. Jadi setiap cabang tuh AG lagi gitu. Nah, pelemparan yang pertama bisa muncul triple A, ketiganya A. Pelemparan yang kedua AG. Selanjutnya ini AGA. Selanjutnya AGG. Selanjutnya ini GAA. Selanjutnya ini GAG. Selanjutnya GGA. Selanjutnya GGG. Nah, ini adalah titik sampel pada 3 buah koin. Jadi yang ditanyakan adalah semuanya angka, yang semuanya angka ini. Gitu. Dari berapa? Nah, semuanya 8. Jadi peluangnya 1/8. Jadi kita menyelesaikan ini tergantung lihat perintah dari soal ya. Oke, soal berikutnya ya. Nah, ini adalah konsep bangun datar. Jadi yang ditanya adalah luas daerah pada bangun ini. Nah, secara kita lihat gambarnya, kita sepakat bahwa ini ada 2 buah luas. Kita buat aja luas 1, luas 2. Jadi luas 1 adalah bagian dari luas dari trapesium. Sedangkan luas 2 ini adalah dari bagian luas segitiga. Nah, berarti kita gabung 2 luas ini ya. Luas 1 yaitu luas trapesium. Rumusnya adalah jumlah sisi yang sejajar dikalikan tinggi dibagi 2. Sedangkan luas 2 itu adalah gunakan rumus luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, masing-masing ya. Kita lihat yang sejajar itu 12 sama garis yang ini. Nah, ini garis ini. Sejajar itu ini kan. A tambah B ya. Berarti kita cari dulu ini garis biru ini yang kita buat. Nah, perhatikan di sini. Ini kita tidak lain harus menggunakan Pitagoras ya. Ini kan 16 cm. Ini kita cari nanti berapa. Nah, kita cari ini garis biru ini. Bantuannya ada angka-angka yang kita rapikan dulu di sini. Kanan 5 cm, ini kiri juga 5 cm. Ini 3. Gitu ya, ini 3. Nah, berarti kita bisa dapat ini sekilas dulu 12 ya. Bawah sama atas kita samakan dulu. Nah, ini garis ini yang kiri dan kanan ini sama ya. 3 cm, 5 cm, ini 4. Dari mana 4? Triple Pitagoras. Jadi garisnya ini 4 tambah 12 tambah 4. Yaitu berapa? 20. 20 ya. Berarti ukuran semuanya 20. Nah, sekarang ini juga ada triple Pitagorasnya lagi nih. 16, 20. Nah, di sini 12 cm. Silahkan dicoba ya, buktikan dengan Pitagoras sendiri ya. Tapi kalau kita udah hafal triple Pitagoras itu mempermudah. 16, 20, ini 12. Yuk kita masukkan luas dari trapesium. Berarti 12 tambah 20 dibagi 2, kalikan tinggi dari trapesium ini ya, 3. Hitung ya. Ini 32 dibagi 2 kali 3. Ini bisa kita hitung jadi 16. 16 kali 3 itu 48. Sekarang luas 2, luas segitiga. Karena ini adalah siku-siku, berarti angka 20 ini kita pakai. Karena dia sisi miring, paling panjang. Maka penyikunya alas dan tinggi ini. Gitu ya. Berarti 16 gitu ya. Dikali 12 dibagi 2. Kita hitung aja ini ya. Coret ini ya. Bagi 2 jadi 8. 8 kali 12, 96. Nah, kita tambahin. 14, 1, ini jadi 144 cm persegi. Oke. Soal berikutnya ya. Jadi ini adalah materi kesebangunan. Yang ditanyakan adalah garis EF. Nah, ini singkatnya kita gunakan rumus dengan kali silang. Ya, ini kita kalikan. Ini juga kita kalikan ya, supaya menyilang. Lalu nanti kita bagi dengan penjumlahan
garis yang pikirnya. Jadi garis EF ini kita susun ya. 35 kali 3, kemudian tambah 14 kali 4, kemudian dibagi dengan yang di pinggirnya kita tambahin. 3 ditambah 4. Ini konsep cara cepat ya. Kalau kita gunakan kesebangunannya, kita garis ini cukup akan lama nanti. 35 kali 3 ini 15, 105 ya. Ditambah 14 kali 4, 16, 156, ini 7 ya. Jadi garis EF ini 11, 1, 6, 161 dibagi 7. Ini kita anggap dikali 3 ya, ujungnya berarti 23 ya, 23 cm. Oke, paham ya? Oke, soal berikutnya, di sini juga masuk materi kesebangunan. Sebuah foto ditempel pada kertas karton yang ukuran kartonnya 30 kali 40 cm. Di sebelah kiri dan kanan foto terdapat sisa karton 3 cm dan yang di atas sisa 1 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka panjang sisa karton bagian bawah. Sebenarnya ini bisa gunakan cara cepat dengan catatan 3 ukurannya sama. Di sini nggak bisa pakai cara cepat ya, karena 2 ukuran saja yang sama. Kita buat sketsa, ini adalah sebuah karton. Ukuran 30 kali 40 berarti lebarnya 30, tingginya 40 gitu ya. Lalu kita buat ada sebuah foto yang sebangun ukurannya, katakan seperti ini ya. Kiri dan kanan itu ada 3 cm, berarti 3, ini 3. Lalu di atas ada 1 cm, ini 1. Yang di bawahnya ini yang ditanya. Jadi, nah ini kita gunakan perbandingan aja ya. Kita hitung dulu dari sini. Lebar si foto ini berarti 30 dikurangi 3 kurangi 3 ya. 30 kurangi 3, 27, 27 kurangi 3, 24. Begitu juga lebar, tingginya, tinggi si foto. 40 dikurangi 1 dikurangin X. Berarti 39 kurangin X. Oke, kita bandingin ya. Lebar sama lebar, berarti 30 banding 24, sama dengan tinggi dengan tinggi. 40 banding 39 min X. Ini kita bisa bagi dulu ya. Kita bagi 6 aja. Ini dapat 5, bagi 6 dapat 4. Kita kali menyilang, 5 ketemu 39 min X, 4 ketemu 40. Ini kita hitung, 9 kali 5, 45, 4, 15, 19 ya. 5 kali min X berarti min 5X, ini 160. Kita kurangi di sini ya, berarti 195 kurangi 160, di kanan sama dengan 5X. Ini dapat 35 ya, sama dengan 5X, berarti X-nya 35 dibagi 5, X-nya 7, gitu. Oke, bisa ya. Soal berikutnya, ini soalnya terpotong ya, halaman. Sebuah bandul terdiri dari kerucut dan belahan bola. Jika diameter bolanya 14 cm, diameter bola 14 cm, dan garis pelukis kerucutnya 25. Oke, kita coba langsung aja ya. Diameter bolanya tadi 14 cm. Ya, berarti kita anggap ini sama dengan diameter pada kerucut ya. Berarti ini 7. Terus garis pelukis kerucut itu 25, di sini 25. Maka volume bandul. Nah, jadi ini kalau volume tinggal gabungin aja. Karena di sini harus menggunakan tinggi, langsung aja ya kita pakai Pitagoras. Untuk mencari tinggi kerucut ini berarti ya 24. 25, 7, satu lagi 24. Ya, silakan coba dibuktikan. Nah, kita masukkan volume setengah bola ditambah volume kerucut. Volume setengah bola itu adalah 4,5 dikali 4/3 ya maksudnya. Berarti 2/3. PR pangkat 3. Volume kerucut itu adalah 1/3 PR kuadrat ya. 2/3, Pi-nya kita ambil 27 ya. R-nya 7, kita tulis sebanyak 3 kali aja gini. Ditambah 1/3, Pi-nya itu adalah
tadi 227. Ntar kita rapiin dulu. 1/3 dikali 2, 2/7 kali 7 kali 7, T-nya 24. Ini 7 yang pertama coret, berarti ini 44 dikali 49, ya. Terus dibagi 3. Nah, kita hitung. Terus nanti ini coret 3 sama 24 ini 8. Ini 7 sama 7 coret. Jadi 22 kali 56. Ini dapat 44 dikali 49 itu dapat 2156 dibagi 3 ditambah ini 22 kali 56 itu dapat 1232. Nah, ini kita hitung manual ya. 2156 dibagi 3 itu dapat dibagi 3. Ini dapat 718 ini. 6 ditambah 1232. Ya. Jadi 1950 ya. 666 gitu ya. Panjang kita. Nah, kita lihat yang pendekatannya ini kalau kita bulatin 1950,7 ya. Ini opsi C. Oke. Soal berikutnya, ini juga masih materi BRSL ya. Luas setengah bola pejal. Jadi ini kita gunakan rumus luas setengah bola itu kan 2πr kuadrat. Karena padat, jadi ditambah lingkaran 1. Jadi luas setengah bola pejal atau padat itu 3πr kuadrat. Oke, R-nya sudah aman 10, berarti Pi-nya 3,14 ya. Dikali 10 kuadrat. 3 kali 3,14 itu 9,42 ya. Dikali 100, berarti komanya 2 maju, nolnya di kanan 2 hilang semua. Jadi tinggal 942 cm persegi. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir ya. Bayangan A aksen dari pencerminan titik A negatif 6,2 terhadap sumbu X. Jadi ini gampang, nggak usah hafal rumus juga bisa kok. Jadi pencerminan itu kan tinggal arahnya yang kita buat sama ya. Ini X ini adalah cerminnya. Titik A di sini min 6,2 ya. Anggap min 6 itu berarti ke kiri, 2-nya ke kanan. Berarti sekitar di sini ya, A-nya ini. Nah, berarti kan kalau ini jadi cermin, yang garis sumbu X ini cermin, maka bayangannya ada di bawah. Ya. Maka yang tidak berubah itu adalah X-nya. Yang berubah bergerak adalah atas bawah kan. Jadi sini 2 berubah jadi min 2. Jadi A aksen, min 6-nya tetap ya. Kiri kanan nggak bergerak, cuma atas bawah. Berarti 2 berubah menjadi min 2 gitu. Nah, ya. Semoga paham semua soal yang sudah dibahas dari nomor 1 dan sampai nomor 20 ya. Sukses untuk ujian sekolahnya nanti. Tuhan berkati.